Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat ASP TV hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, jumpa lagi ya dalam video kali ini bersama saya. Insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Nah, dalam materi upaya pemberantasan korupsi ini ada beberapa sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah konsep pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua ada upaya penanggulangan kejahatan korupsi ya dengan menggunakan hukum pidana. Kemudian yang ketiga, berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Jangan kemana-mana, simak video berikut ini sampai dengan selesai. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe ya, subscribe terlebih dahulu agar channel ASP ini bisa selalu berkembang. Oke. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan ya, upaya pemberantasan korupsi. Nah, di muka ya di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan pengertian korupsi, kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi, dampak ya, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seorang melakukan korupsi atau pemberantasan atau perbuatan-perbuatan korupsi ya. Nah, dalam bab ini kita akan uraikan upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Nah, ketika kita mengatakan bahwa menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi, artinya jawaban yang paling tepat adalah hukum pidana ya. Dengan menerapkan hukum pidana maka akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Nah, merupakan sebuah realita ya bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita juga sudah memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut ya, baik kepolisian, ada kejaksaan dan pengadilan. Kita bahkan sudah memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut ya, yaitu KPK. Nah, yang kesemuanya ini dibentuk ya salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat ya. Sedihnya lagi ya, dalam realita ternyata lembaga-lembaga aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia ya. Nah, sekarang kita yang pertama yaitu masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep pemberantasan korupsi. Nah, tidak ada jawaban yang tunggal ya dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut ya. Tetapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan ya, namun pasti. Nah, penyakit ini ya menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat
ya, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat, ya, karena dalam bab pertama juga ya pengertian korupsi. Jadi sebelum kemerdekaan memang korupsi itu sudah terjadi ya di negara kita. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa korupsi ini ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut ya. Jadi sudah menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan tapi pasti ya. Nah, ini konsep pemberantasan korupsi yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, subpokok yang kedua itu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police ya, dibedakan menjadi berikut ya, dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan penerapan hukum pidana. Kemudian yang kedua ada kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan lewat mass media. Nah, melihat perbedaan tersebut ya, secara garis besar ya, upaya penanggulangan kejahatan korupsi ini dapat dibagi menjadi dua ya. Yang satu melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana, kemudian yang kedua bisa menggunakan jalur non penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non penal ya. Nah, secara kasar menurut Barda Nawawi Arif ya, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejahatan terjadi ya. Artinya ketika seseorang sudah melakukan suatu tindak korupsi ya, sudah dilakukan penyelidikan, kemudian sudah ditingkatkan lagi kepada tingkat penyidikan, artinya seseorang itu sudah statusnya sudah bukan lagi sebagai saksi tetapi sudah menjadi tersangka ya, dan itu harus diproses dengan hukum yang berlaku di negara kita ya. Nah, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratan pada sifat preventif atau pencegahan ya. Jadi yang tadi yang pertama penal, yang kedua itu non penal. Kalau penal itu kan tadi penumpasan, penindasan, pemberantasan sesudah kejadian itu terjadi. Nah, kemudian kalau non penal itu bentuknya pencegahan ya. Pencegahan. Nah, dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Ini menurut pendapatnya Nawawi. Nah, sifat preventif memang bukan menjadi fokus aparat penegak hukum ya, preventif ini. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki deputi bidang pencegahan, yang di dalamnya terdapat Direktorat Penindakan dan Pelayanan Masyarakat ya. Kalau pencegahan itu kan bisa melakukan sosialisasi dan lain sebagainya ya. Kemudian nah, sasaran upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal adalah mengenai ya faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi ya, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik ya, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan yang kejahatan korupsi. Nah, dengan ini upaya non penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Badan Nawawi memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Nah, upaya yang kedua adalah upaya penal. Nah, upaya penal ini ya memanggil atau menggunakan hukum pidana, atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan nestapa bagi pelaku korupsi ya dengan seberat-beratnya.
Makanya sudah tak asing lagi ya kalau sahabat ASPTP dimanapun ketika mendengar oknum DPR atau oknum menteri yang melakukan suatu tindak pidana korupsi, mungkin ada saja masyarakat yang mengatakan bahwa hukum mati aja sekalian gitu kan, karena mungkin anggota DPR jadi anggota DPR itu kan, atau DPR atau DPRD itu kan hasil kontrak dengan kita sebagai masyarakat. Kok kontrak dengan kita? Ya iyalah, karena kontrak dengan kita itu melalui pemilihan umum. Kita yang memilih orang tersebut kemudian terpilih maka menjadi suatu anggota DPR. Jadi wajar-wajar saja saya rasa ketika mendengar oknum tersebut melakukan suatu tindak korupsi dan masyarakat mengatakan ya hukum mati aja sekalian gitu. Karena mungkin bisa jadi masyarakat tersebut yang memilih pada saat pemilihan umum gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ada hal yang penting nih yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan ya dan mengandung beberapa kelemahan sisi negatif sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Nah, pertimbangan tersebut nih menurut Nawawi Arif tahun 1998 ya. Yang pertama, dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium ya atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tak dapat digunakan lagi. Jadi yang pertama tadi ya, jadi obat yang terakhir apabila cara lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Artinya ketika seseorang itu sudah tidak ada lagi untuk cara lain ya. Jadi hukum pidana itu memang untuk cara lain. Ketika memang cara lain sudah tidak bisa diselesaikan, maka digunakan cara hukum pidana. Ketika seorang itu melakukan suatu tindak pidana korupsi ya dalam hal ini dan merugikan aset atau perekonomian suatu negara dengan jumlah sekian-sekian gitu kan. Seseorang itu tidak hanya dituntut untuk mengembalikan kerugian tersebut, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum pidana. Kalau kita berpendapat kalau memang si A ini melakukan suatu tindak pidana korupsi, tetapi dia berani mengembalikan semua kerugian negara dan misalkan didenda berapa gitu kan, atau miliar atau bahkan triliun, misalkan pidananya lepas. Kalau itu bisa bisa lebih menumbuhkan perekonomian ya kenapa tidak gitu kan. Jadi sistemnya subsidiar. Jadi kalau pidananya misalkan 20 tahun tetapi dia bisa nih misalkan mengembalikan uang kerugian negara, kemudian bisa juga membayar subsidiar itu kan, bisa boleh saja saya rasa ya. Jadi hukum pidana itu yang terakhir. Ketika si A sudah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diproses dengan sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Nah, sekarang kita dilihat secara fungsional pragmatis. Nah, operasionalisasi dan aplikasinya menurut biaya yang tinggi. Karena ini jadi setiap perkara itu kan ada biayanya dari negara. Nah, ketika si A melakukan suatu tindak pidana korupsi dan dituntut secara hukum pidana, maka nanti ada biayanya untuk melakukan proses hukum tersebut gitu ya. Jadi ada anggarannya, setiap perkara itu ada anggarannya, dan anggarannya bukan main-main ya. Jadi anggarannya tinggi juga. Tuh. Nah, kemudian sanksi yang kedua, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif paradoksal yang mengandung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan ya. Jadi dilihat dari overloadnya lembaga pemasyarakatan, karena mungkin banyaknya ya terpidana, makanya dengan keterbatasan lapas kita ya, lembaga pemasyarakatan kita, makanya bisa menyebabkan overloadnya suatu lembaga pemasyarakatan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurirem symptom ya. Jadi menyembuhkan gejala, ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif. Karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sistem pemidanaan bersifat fragmenter ya dan individual, personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Nah, kalau sekarang cara pemberantasannya ya, jadi korporasi juga sekarang sudah bisa dilakukan tindak pidana korupsi. Seperti contoh kasus menteri sekarang yang sudah jadi tersangka, menteri ini ya, Kementerian Sosial itu sudah jadi tersangka. Kemudian ada PPK, pejabat pembuat komitmen juga sudah jadi tersangka, dan ada 2 dari pihak swasta itu ya, korporasi. Jadi dia sudah ditetapkan menjadi tersangka juga ya. Kemudian ada efektivitas pidana, hukuman bergantung pada banyak faktor dan masing sering diperdebatkan oleh para ahli. Nah, kemudian yang selanjutnya udah, yaitu yang selanjutnya adalah mengenai, nah yang sekarang kita masuk kepada subpokok yang berikutnya, yaitu berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Nah, berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations ya, yang dinamakan The Global Program Against Corruption ya. Oke, yang pertama itu ada pembentukan lembaga anti korupsi ya, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang A, salah satu cara ya untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen. Di kita sekarang sudah ada ya, itu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK. Khusus menang korupsi. Nah, sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga dinamakan ombudsman. Nah, ini lembaga ombudsman lembaga ini pertama kali didirikan oleh parlemen Swedia dengan nama Justiti Ombudsman pada tahun 1809. Nah, ini yang pertama kali ya, ombudsman ini didirikan di Swedia untuk mengatasi ya terjadinya korupsi sebagai lembaga independen untuk memberantas suatu tindak pidana korupsi. Nah, peran lembaga ombudsman ini yang kemudian berkembang pula ke negara-negara lain ya, ke negara-negara yang antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi ya, selain memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan ya standar perilaku serta code of conduct ya bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Ya, itu yang poin A. Sekarang kita yang selanjutnya, yang B nih, hal lain nih yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan ya, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Nah, pengadilan adalah ya, karena pengadilan itu adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial. Apa sih imparsial ini? Imparsial ini adalah tidak memihak ya, harus jujur, kemudian harus adil. Banyak korupsi ini yang terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan ini sangat buruk ya. Nah, bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin masih dapat dimaklumi ya, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta keterampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan ya, atau SDM-nya. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau ya, atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Nah, bahkan sudah banyak sekali ya hakim yang kena, oknum-oknum hakim ya yang kena OTT juga, atau yang baik itu kena suap atau dan lain sebagainya ya. Sudah banyak sekali sahabat ataupun teman-teman mahasiswa semuanya pasti sudah mendengar ya, baik membaca terkait berita-berita tersebut ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya yang C ini di tingkat departemen. Nah, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektoral Jenderal harus ditingkatkan ya. Untuk mencegah ini harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ya ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Jadi itu yang C ya. Kemudian yang D-nya ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini adalah pelayanan publik, yaitu salah satu cara untuk mencegah korupsi. Nah, semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, ya semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap yang menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkannya secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu suatu hal seperti kayak mengurus paspor, mengurus SIM gitu kan, mengurus izin usaha atau izin mendirikan bangunan IMB dan lain sebagainya. Coba kalau misalkan pelayanannya jangan satu pintu tapi satu meja gitu. Jadi kita datang ke suatu instansi untuk mengurus misalkan IMB atau mengurus SIM, datang aja langsung ke satu meja, nah dibuatkan di situ itu kan langsung selesai di situ. Insya Allah kayaknya korupsi itu kan agak susah juga gitu kan untuk melakukan suatu suap atau suatu tindak pidana korupsi juga itu kan kalau satu meja. Tapi kalau misalkan satu pintu berarti kan harus ke meja satu, setelah meja satu kemudian ke meja dua, ke meja tiga, ke meja empat, misalkan baru selesai ini kita mengurus EMB ini contohnya, atau mengurus dokumen-dokumen lain. Makanya di situ ada kemungkinan besar gitu kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau suap menyuap ya. Kemudian kita yang selanjutnya, salah satu hal yang juga cukup krusial nih untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Sebelum otonomi daerah diberlakukannya, umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara atau Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, ya, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibu kota negara saja, tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat ya pemerintah di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi, itu kan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita masuk yang selanjutnya itu ada, nah dalam berbagai pemberitaan di media massa nih, ternyata korupsi juga banyak ya dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat atau maupun di daerah, itu kan banyak sahabat-sahabat pun pasti sudah baca ya atau mendengar gitu kan terkait ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah poin tadi kan poin 1 ya, sekarang kita masuk kepada poin 2-nya, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, yang A ini, yang A, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Nah, yang sekarang kan ketika kita mau jadi seorang pejabat ya, baik jadi menteri atau misalkan kamu nyalon bupati dan lain sebagainya atau nyalon anggota DPR, maka kita wajib ya melaporkan harta kekayaan kita ya. Ketika misalkan kita laporkan kekayaan kita, pas laporan misalkan 5 miliar tapi baru juga 1 tahun sudah 10 miliar atau udah menjadi 15 miliar itu kan, dan itu perlu diselidiki ya secepat itu gitu. Makanya sekarang itu diwajibkan untuk bagi pejabat semuanya diharuskan untuk melaporkan harta kekayaannya ya. Bahkan bukan saja kita mau menjabat. Nah, kalau di sini setelah menjabat pun tetap kita harus melaporkan harta kekayaan kita kan, untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kemudian yang selanjutnya poin B, untuk kontrak kerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka ya. Jadi
untuk menghindari terjadinya suatu korupsi ini, kita berarti pemerintah itu harus melakukan lelang dengan terbuka atau transparan ya, jangan dititip-titipkan, apalagi kita mengambil keuntungan dari situ, itu yang tidak boleh. Makanya ketika ada pekerjaan kontrak atau pengadaan barang ya atau jasa itu ya harus dilelang dengan secara terbuka. Kemudian yang selanjutnya ada poin C nih, korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri, kayak negeri sivil gitu kan, pegawai negeri. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi ya dalam hal perekrutan pegawai negeri ya. Jadi karena sekarang misalkan ada perekrutan, jadi kita kan langsung datang nih ketua panitia atau ke lebih atasannya agar kita lolos untuk jadi seorang pegawai negeri, kita memberikan sejumlah uang sekian-sekian gitu kan. Itu yang tidak boleh ya. Tidak boleh itu, maka akan terjadi suatu tindak pidana korupsi atau suap penyuap. Ya, ini sering terjadi. Nah, terus yang selanjutnya selain sistem perekrutan ya tadi ya, selain sistem perekrutan ya, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses ya dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan ya. Ini kenapa? Karena untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri ya, bagi pegawai negeri yang berprestasi melalui diberi insentif yang sifatnya positif, pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif ya, lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai prakondisi yang ketat, karena hal ini juga berpotensi korupsi ya. Karena salah satu hal ini justru dipengaruhi sebagai ajang bagi bonus di antara pegawai negeri, itu kan yang itu. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Ketiga ini ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang poin A, salah satu upaya untuk memberantas korupsi adalah memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Nah, sebuah sistem harus dibangun di mana ya masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ya. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankan secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi itu kan. Nah, kemudian diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan. Artinya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan maka harus transparansi ya, atau dibuat di websitenya, kemudian ada sosialisasinya agar tadi ya agar tidak terjadi suatu tindak pidana korupsi dan masyarakat juga mengetahui gitu kan. Nah, bagaimana apakah masyarakat boleh nih untuk meminta data-datanya kepada instansi tersebut gitu kan? Itu boleh. Masyarakat ya, perorangan itu boleh untuk meminta data, untuk mengkaji data tersebut dibolehkan oleh sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, bagaimana kalau kita lembaga, apakah boleh juga nih untuk minta data? Boleh, jawabannya. Yang penting lembaga tersebut harus berbadan hukum terlebih dahulu ya. Kalau kita individu tidak perlu untuk berbadan hukum, tapi kalau lembaga harus berbadan hukum dulu, baru kita boleh mengirimkan surat untuk meminta data-data yang kita butuhkan kepada instansi tersebut ya. Bagaimana kalau kita sudah mengirimkan mengirimkan surat ya, meminta data-data yang kita butuhkan, tetapi tidak ada jawaban atau bahkan kita tidak dikasih, bahkan jawaban pun tidak ada gitu. Apa upaya hukumnya? Boleh kita melakukan gugatan kepada Komisi Informasi ya. Apakah harus pengacara? Tidak perlu. Ke Komisi Informasi itu tidak perlu pengacara, siapapun boleh ya. Kalau kita pakai lembaga itu harus berbadan hukum dulu, tapi kalau kita individu tidak perlu berbadan hukum, cukup kita saja bawa KTP itu udah boleh gitu ya, untuk sidang di Komisi Informasi.
Kalau di kita di Lebak di Banten ya itu adanya di Serang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada isu mengenai public awareness, nah, atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi, dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan public awareness ini adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, ya, tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta diseminasi dan di ruang publik mengenai apa itu korupsi, ya, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan, ya. Itu untuk memerangi korupsi. Kemudian yang selanjutnya, ini ada salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat ya atau dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi dan diketahuinya, ya. Jadi mekanisme tersebut ya harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, surat atau telek. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media, internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi, ya. Tuh, jadi bagi masyarakat atau sahabat ASP TV yang ada dugaan adanya suatu tindak korupsi, dibolehkan untuk melaporkan, ya. Siapapun yang itu boleh untuk melaporkan. Bisa melaporkannya itu ke kepolisian, bisa langsung ke kejaksaan. Nah, bahkan ada peraturan presiden juga, ya, ada suatu peraturan juga nih PP, bahwa di mana seseorang itu melaporkan suatu tindak pidana korupsi dan sudah terbukti itu kan melapor suatu tindak korupsi, maka kita sebagai pelapor diberikan imbalan nih atau hadiah oleh pemerintah. Itu lumayan, ya. Laporkan saja, yang penting kita data-datanya punya, kan. Di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa banyak korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu, walaupun sudah memiliki perlindungan saksi dan korban. Nih, yang poin D, ya. Kalau di negara-negara lain itu ketika kita melaporkan suatu tindak pidana korupsi atau adanya dugaan tindak pidana korupsi, ya, tetapi tidak terbukti, misalkan nih si A ini melakukan suatu tindak pidana korupsi, apalagi padahal kita sudah membawa data-datanya gitu kan, misalkan. Kalau di negara lain itu kita tidak bisa untuk dilakukan laporan fitnah kalau untuk tindak pidana korupsi. Tapi kalau di kita kan masih bisa tuh, ketika kita melaporkan seseorang tetapi yang kita laporkan tidak terbukti, maka bisa jadi mereka itu lapor balik, melaporkan kita dengan fitnah, ya, atau pencemaran nama baik. Memang di kita juga sekarang sudah ada undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban. Jadi identitas kita melakukan bisa saja dirasakan, ya, atau dilindungi oleh Undang-Undang 13 tahun 2006 ini tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, kalau kita misalkan kita melaporkan si A karena ada dugaan melakukan suatu tindak pidana korupsi tetapi tidak terbukti, misalkan, kan, maka kan masyarakat kalau dituntut balik pencemaran nama baik, saya rasa masyarakat akan dihantui itu kan untuk melaporkan hal-hal tersebut, ya. Tapi kalau seperti di negara lain, kalau untuk laporan fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan, ya, untuk melakukan laporan korupsi, saya yakin masyarakat pasti banyak yang berani dan tidak dihantui pula untuk melaporkan yang adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi. Nah, yang selanjutnya pers, ya, yang bebas adalah salah satu pilar yang dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Jadi, ya, pers atau media, ya, kalau semakin banyak informasi bahayanya korupsi, maka lebih masyarakat akan lebih paham terhadap bahayanya korupsi. Jadi pemerintah atau lembaga-lembaga lain, ya, saya rasa lebih bagus ketika banyak sosialisasi juga kepada masyarakat terkait bahayanya korupsi.
Kemudian yang F nih, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, baik di tingkat lokal, internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi ya. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil atau civil society ya, yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja ya. Sejak era reformasi LSM baru yang bergerak di bidang anti korupsi banyak bermunculan. Jadi LSM juga sangat berperan ya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kemudian yang G, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik. Perangkat elektronik adalah sebuah perangkat atau alat ya untuk mengetahui dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan peralatan ya elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya kayak audio, mikrofon atau kamera video dan CCTV dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan KPK boleh melakukan penyadapan ya. Jadi makanya itu kan OTT itu bisa jadi hasil daripada penyadapan. Jadi seorang pejabat misalnya kita boleh itu dilakukan penyadapan dan dibolehkan oleh undang-undang agar untuk mencegah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Ketika terjadi melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka aparat yang berwajib dalam hal ini KPK ya yang melakukan misalkan penyadapan tersebut, maka bisa langsung bertindak yang dinamakan itu nanti operasi tangkap tangan atau kena OTT. Nah, kemudian pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi ini ya tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Nah, salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering. Alhamdulillah ya sekarang sudah ada. Nah, kemudian pencucian uang, sekarang sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian ada untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi ya, perlu di instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Alhamdulillah sudah dibuat di negara kita ya. Jadi boleh itu kita melaporkan tapi kita minta untuk dilindungi. Boleh itu karena ada perlindungan saksi dan korban. Untuk memberdayakan pers, perlu yang mengatur mengenai pers yang bebas, tidak ada ya. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan menggunakan electronic surveillance ya, juga perlu diatur supaya tidak melanggar privasi seseorang. Nah, pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berarti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang ya, dan bila mana perlu diamandemen atau dihapuskan. Nah, jadi tadi terkait pasal-pasal pencemaran nama baik, ketika memang pasal itu menghalangi kita atau menghalangi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi, maka itu harus dikaji ulang. Kalau memang itu menghalangi ya melaporkan atau proses penyidikan apa boleh buat untuk dilakukan amandemen undang-undang tersebut dan dihapus saja terkait pasal itu, atau tidak diberlakukan pasal penghinaan atau fitnah pencemaran nama baik terkait pelaporan dugaan suatu tindak pidana korupsi. Nah, monitoring dan evaluasi adalah yang poin 5 ya. Ada satu hal yang penting lagi ya yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang dilakukan ya. Maka ini monitoring dan evaluasi ini sangat penting sekali ya. Ketika sudah melakukan suatu pekerjaan, apakah evaluasi ini fungsinya kan untuk memperbaiki yang sudah dikerjakan. Ketika hasil yang sudah dikerjakan sudah baik,
maka bagaimana caranya agar kita melakukan suatu pekerjaan ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Itu fungsinya daripada evaluasi ya. Sekarang kerjasama internasional nih. Hal yang paling perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional ya. Kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan negara internasional. Sebagai contoh saja di tingkat internasional, transparansi internasional TI. Misalnya membuat program nasional integrity system ya, OECD. Membuat program The Ethics Infrastructure dan World Bank. Membuat program framework for integrity ya. Jadi pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya. Nah demikian materi upaya pencegahan korupsi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu masyarakat pada umumnya ya, bukan saja untuk sahabat atau teman-teman mahasiswa, tetapi bisa membantu dan memahami masyarakat pada umumnya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Bagi mahasiswa boleh japri atau tulis di grup juga boleh. Kalau ada pertanyaan di luar daripada materi ini boleh juga ya untuk ditanyakan. Jangan lupa untuk selalu memberi dukungan kepada channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.